Sultan Rameja. Kali ini saya mau bikin video tentang kritisi di Samsat Bangkalan. Sebenarnya saya males, tapi karena memang ini bener-bener penting, jadi akhirnya saya mau meluangkan waktu untuk ngurusin masalah ginian atau bayar STNK lah, punya adik sepupu saya. Ini saya mau kritisi ada beberapa hal habis dari Samsat nih, Samsat Madura Bangkalan. Jam operasional di sini ternyata saya baru tahu juga karena baru ngurus saat ini. Di Surabaya itu jam operasional itu kan normalnya itu 9 sampai jam 4 sore ya. Kalaupun istirahat jam 12 itu biasanya petugasnya ganti, ada yang gantiin gitu loh. Jadi pelayanan tidak akan berhenti, jalan terus. Nah, di sini itu beda. Senin sampai Kamis itu jam 9 sampai jam 13. Nah, ini yang mau saya kritik dulu ya. Jam 9 sampai jam 13. Jam 12 itu kan jam istirahat. Artinya jam 12 sampai jam 13 atau jam 1 siang itu kan kosong. 1 jam kebuang. Terus hari Jumat saya lupa, nanti lihat aja di video saya yang tadi itu depan itu, perhatiin ada toh jam-jamnya. Terus masalah biaya bayarnya. Nah, ini ada juga yang saya kritisi di sini. Jadi gesek itu dikenakan biaya 15.000. Anggap kita pakai bahasa vendor ya, yang bagian gesek. Nah, itu kan biasanya kan vendor dengan Samsat ada kerjasama, kontrak tertentu, satu motor itu berapa ribu ya, kita nggak tahu. Terus yang kedua, biaya formulir 20.000. Oke, 20.000. Cuman lucunya di sini adalah resinya atau bill atau struknya nggak ada. Saya sempat minta, sempat nggak dikasih juga, tapi saya komplain, saya ngomel. Akhirnya dikasih kwitansi, tulisan tangan. Jadi kayak gini kwitansinya. Ya, kwitansinya senilai 20.000. Oke, ini nggak tercetak nih di komputer. Silakan diasumsikan sendiri, dan nanti tolong teman-teman yang memang tahu hal administratif seperti ini bantu di kolom komentar ya. Jadi kita sama-sama belajar di sini. Cuman kembali lagi ke masalah jam pelayanan. Apakah itu hanya berlaku di daerah? Tapi sorry sebelumnya ini disclaimer ya tentang jam ya. Di kota kalian seperti apa ya saya juga nggak tahu. Tapi apakah jam itu memang lokal atau jam pelayanan publik Samsat ini nasional? Kalau nasional harusnya sama. Tapi ya kembali lagi kita nggak tahu. Dan mudah-mudahan karena ini pelayanan publik, harusnya jamnya ya harus dibikin panjang. Normal lah sampai jam 5 sore mungkin ya maksimal. Kalau dikasih batasan sampai jam 12, bayangin orang di Madura ini atau berapa juta orang. Dan nggak semuanya itu bisa ngurus sewaktu-waktu. Mereka yang bekerja di dalam ruangan, kayak mungkin admin atau apa, kan nggak bisa. Kalaupun dia bisa ya cuti mungkin dia atau izin. Nah, artinya di jam pelayanan ini yang harus dirubah. Itu kritik saya. Itu kritik saya untuk jam pelayanan. Terus masalah pembayaran-pembayaran yang lain, harusnya itu dibuat billing resmi. Supaya kita tidak mengasumsikan hal-hal yang berbau pungli lah atau gimana. Silakan dipikir sendiri. Dan ini sebenarnya hari ini tadi saya hampir ditolak. Jadi saya berangkat itu sengaja dari Surabaya jam 9 pagi ya, supaya selesainya sebelum jam 12. Ternyata di tengah perjalanan hujan dan saya harus berteduh. Begitu sampai sana saya ditolak karena jamnya udah mendekati jam tutup. Ya, saya komplain di situ, sempat marah. Untungnya ada petugas yang mendengar saya marah. Akhirnya saya dikasih toleransi untuk bisa meneruskan administrasi saya bayar pajak sama STNK. Kalau cuma biar pajak doang saya nggak pusing ya. Dan juga saya nggak mau dimintain tolong sama adik saya. Cuman karena ini ganti STNK, ya udahlah ini penting.
makanya saya mau. Cuman masalahnya itu tadi sih, jamnya tolonglah. Jadi teman-teman yang memang punya pengalaman sama atau memang ada yang ini kebijakan daerah, ayo sama-sama kita belajar, tulis di kolom komentar. Karena ya kalau kita nggak kritis seperti ini, pelayanan publik juga nggak akan bisa maju. Zaman dulu di Surabaya itu ada jam istirahat, jam bank pun juga sama, ada jam istirahat. Tapi kan sekarang kan mulai dirubah, istirahat tetap ada, cuman petugasnya yang ganti, tidak nyuekin para pelanggan atau yang orang-orang taat bayar pajak. Kalau nggak bayar pajak ntar dimarahin. Oke, sekian gitu dulu gitu dari saya. Dan jangan lupa sekali lagi tulis di kolom komentar untuk sama-sama kita belajar. See you. Nanti kalau ada varian baru masuk, maka dia bisa respon imun terhadap varian baru yang masuk itu. Itu perbedaan prinsip. Nah, tatkala nanti misalkan ada lagi varian baru di luar yang diinaktivasi ini, maka kita dengan segera bisa membuat dalam waktu relatif singkat, ya paling lama 2 bulan, kita sudah bisa membuat antigen baru. Jadi begini Pak, seiring berkembangnya informasi di masyarakat sekarang ini, informasi digital, kami pun rakyat sekarang ini sudah belajar juga tentang masalah pandemi ini. Dan dari awal kejadian saya, mungkin Bapak tahu itu sama Dr. Louis, ya, kami sampai hari ini kami menunggu adanya diskusi debat terbuka antara dua pihak atau dua madhab dokter yang pro tentang COVID dan vaksinasi dan yang anti vaksinasi. Ya, karena masing-masing punya data. Saya di sini berbicara, saya kira tadi saya ditemui oleh Pak Menterinya. Kalau saya ditemui oleh Pak Menterinya atau jubirnya, saya meminta Kementerian Kesehatan memberikan apa yang sudah kami minta lewat lapor.go.id tentang keterbukaan informasi publik. Dan itu kami juga sudah melayangkan surat ke Ombudsman. Ombudsman juga akhirnya merekomendasi. Artinya di sini ada beberapa hal yang kami perlu pertanyakan masalah pandemi. Yang pertama masalah PCR, keakuratan PCR. Yang kedua masalah efikasi vaksin. Yang ketiga masalah kontrak vaksin pemerintah Indonesia dengan produsen vaksin. Dan penggunaan EUA, Emergency Use Authorization. Kenapa harus dimandatorikan? Kenapa harus didaruratkan? Dan masalah penggunaan vaksin anak untuk sebuah penyakit yang tingkat kesembuhannya 99, sekian persen, kenapa anak harus diintimidasi dengan vaksin? Anak Indonesia bukan anak yang penyakitan. Anak Indonesia anak yang sehat. Dan tidak sedikit Pak, kami sekali lagi tidak anti vaksin, kami anti pemaksaannya. Andai kata vaksin ini dilakukan secara sukarela, kami tidak seperti ini Pak. Kami jadi curiga dengan isi vaksin justru karena adanya kebijakan-kebijakan yang merubah negara demokrasi Pancasila ini, yang mana demokrasi Pancasila ini berbeda Tuhan, kita harus toleransi Pak. Tapi dengan adanya vaksinasi, rakyat Indonesia sekarang ini, perbedaan vaksinasi sudah ada diskriminasi dan intimidasi. Kami sudah sering Pak melihat kesian rakyat didatangi ke rumah-rumah dengan pakaian seragam tentara. Itu belum sakit udah sakit duluan, takut. Iya, kayak datengin maling. Loh, ini masalah vaksinasi mentinya. Iya, Kementerian Kesehatan loh ini. Kenapa, apa hubungannya dengan TNI? Dan saya juga mau tanya Pak, ini termasuk saya kepingin Kemenkes siapkan waktu. Kami mau diskusi debat terbuka dengan Kemenkes dengan data dan fakta, bukan hanya seperti ini. Siapkan waktunya, disiarkan untuk seluruh rakyat Indonesia. Kami akan datang dengan tim terbaik kami. Kami akan bongkar semua data kami. Dan silakan Kemenkes bantah. Dan saya menuntut hari ini ada perjanjian tertulis antara saya dan Kemenkes. Kapan waktunya, dan kalau nanti di diskusi debat terbuka itu kami salah, saya Babe Aldo bertanda tangan rela dipenjara seumur hidup karena telah mengacaukan kekacauan, menyebabkan kekacauan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi itu yang saya tuntut.
Saya tuntut adanya, kan kita di negara demokrasi Pak. Ya, betul. Bapak menerima kami dengan baik, kami pun senang ini Pak. Alhamdulillah ini yang kami cari dari beberapa waktu. Saya berteriak-teriak di medsos, tapi lucu Pak, saya berteriak di medsos bukannya dipanggil, tapi dibungkam. Medsos saya dihilangkan, bikin lagi, dibungkam lagi, bikin lagi. Kalau saya memang melanggar hukum dengan kalimat dan narasi saya, kenapa saya nggak dipanggil polisi? Kenapa pihak Kemenkes tidak mau memanggil saya? Apakah memang karena saya benar tapi didiamkan? Atau kalian tahu apa? Nah ini yang perlu kami diskusikan. Kehadiran kami di sini sekarang ini Pak, khususnya kami ini yang masalah vaksinasi. Kami menuntut keterbukaan informasi publik dan itu dilindungi oleh undang-undang. Ada KIP, undang-undang KIP ada. Ya, jadi kalau saya mewakili sebagian ibu-ibu ini, kami menuntut adanya diskusi terbuka antara pihak Aliansi Rakyat Menggugat dan tim dengan pihak Kemenkes yang disiarkan untuk seluruh rakyat Indonesia. Kita akan bawa tim terbaik kita melawan tim terbaik Kemenkes untuk berdiskusi, bukan untuk debat biasa aja Pak. Karena ini menyangkut hajat hidup 270 rakyat Indonesia, 270 juta rakyat Indonesia. Kami tidak mau mempertaruhkan masa depan anak-anak kami Pak.